Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Cana Maru punya popularitas yang sangat besar sejak namanya meledak di tahun 2019 lalu. Ikan yang dulu dikenal sebagai Blue Maru ini, kini punya banyak varian. Mulai dari yang berwarna kuning, oranye, hingga merah. Banyaknya varian ini juga membuat Cana Maru mulai mempunyai kontes. Untuk para penghobi yang punya jiwa kompetitif, mengikuti kontes adalah sebuah kewajiban. Apalagi hadiahnya juga sering bernilai besar. Jadinya kontes membantu juga buat naikin popularitas Cana Maru secara organik. Namun permintaan pasar akan ikan ini yang semakin besar, selain membuahkan hal positif, di sisi lain juga menyebabkan sesuatu yang negatif. Menurut warga di daerah asalnya di Kalimantan, ikan ini dianggap berkurang populasinya di alam. Hal ini membuat banyak nelayan serta pedagang di sana takut kalau dalam waktu dekat mungkin saja ikan ini bisa hilang dan punah beneran karena keseringan diambil buat dijual keluar Kalimantan. Kalau sumbernya habis, rezeki mereka bisa raib. Opsi terbaik adalah budidaya. Tapi kesuksesan budidaya Cana Maru masih menjadi misteri. Udah hampir bertahun-tahun, budidaya ini dianggap sebagai mitos yang selalu diceritakan dengan awalan konon katanya. Lalu kenapa ikan ini kok sulit banget buat dibudidayakan? Sedangkan ikan cana asal luar Indonesia saja sudah banyak yang ada versi CP-nya. Masalahnya budidaya bisa jadi penyelamat populasi ikan di alam. Mari kita selami kasus ini lebih dalam. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Upaya budidaya cana maru. Sekitar 1 tahun yang lalu, aku sempat main ke suatu tempat untuk mencari tahu tentang masalah ini. Budidaya cana maru di atas kertas bisa dianggap hal yang mudah karena ikan ini berasal dari Indonesia. Jika ikan botia juga berasal dari Kalimantan saja bisa dibudidaya, mengapa cana maru tidak? Untuk mencari jawaban tersebut, aku mendatangi tempatnya 45 Cana. Toko yang fokus menjual cana ini mempunyai sebuah farm yang terbilang besar. Dalam farm ini, mereka mencoba untuk membuat sebuah proyek besar, yaitu budidaya cana maru. Jadi, tempat ini adalah kemungkinan akan menjawab pertanyaan terbesarku selama ini. Sekaligus bisa memberi harapan buat populasi cana maru ke depannya, biar nggak habis di alam buat keperluan komersil. Dalam kunjungan ini, aku bertemu dengan Raihan sebagai perwakilan dari 45 Cana. Memang sulit buat ngelupain Raihan, karena bisa saja langkah awal dia ini menyelamatkan populasi cana maru di alam dan merubah krisis menjadi sesuatu yang stabil jika usahanya berhasil. Di dalam farm miliknya, Rehan punya sebuah kolam besar. Kolam ini gede banget sampai mirip kayak kolam ikan yang biasa ada di kebun binatang. Kolam sebesar ini hanya buat menampung sepasang ikan cana maru. Si jantan berukuran 60 cm, sedangkan betinanya 55 cm. Cana maru ukuran kini udah pasti bukan cuma buat dipelihara, karena secara natural, kedua ikan ini sudah masuk ukuran indukan. Tim 45 Cana langsung dapetin indukannya dari Kalimantan, tepatnya dari daerah Sebangau di Kalimantan Tengah. Ketika aku tanyakan soal keberhasilan budidaya ini, Rehan langsung menjawabnya tanpa perasaan canggung. Kalau untuk dari Maru sendiri, kebetulan emang masih belum sampai jadi anak. Karena masih menyesuaikan dari suhu pH, suhu air, pH air di dalam air menyesuaikan di alamnya. Jadi kita masih ngulik gitu. Kalau Itu yang untuk sulit Maru, ya? ya sulit sekali itu kalau untuk kita nyesuaiin kayak di alamnya langsung gitu. Aku juga sempat heran, kenapa ikan asal Indonesia kok susah banget dibudidaya. Nah, padahal ikan ini dibudidayakan juga di kawasan Indonesia, yang mana iklim dan suhu udaranya sama-sama saja. Gak kayak cana auranti yang dianggap susah dibudidaya karena dinilai kesulitan berkembang karena memang suhu serta iklim yang berbeda. Nah, buat masalah ini, Rehan juga punya jawabannya. Kebetulan di Kalimantan sendiri untuk dari apalagi red ya, ini dari kategori Maru red. Jadi di sana tuh untuk pH airnya pun rendah di kisaran 3,5 sampai 4 untuk red Maru. Apalagi ini kita beli langsung dari alamnya dalam keadaan dia langsung WC wild wild Oh, caught, tangkapan jadi alam tangkapan gitu ya? alam, Heeh. langsung dibawa ke sini. Rekondisi di kita hanya beberapa minggu, dimasukkan ke tank untuk proses pairing, lanjut dimasukkan ke kolam. Nah, jadi
selama setahun ini belum ada perkembangan sama sekali, tapi tetap kita coba untuk Coba terus ya. ya dicoba. Oh, pairing itu di tank dulu baru ke sini ya? Ya, di tank dulu. Jadi Kirain langsung di kolam gitu. tadinya kita emang mau ngambilnya pair alam, cuman karena pair alam susah, jadi kita ngambil satu jodoh, betina sama jantan, tapi kita pairin di tank dulu sampai dia akur, baru kita masukin ke kolam gitu. Oh, Karena indukan ini didapat langsung dari alam, mereka memang mesti punya tempat natural buat kawin. Mungkin sama saja misal kayak manusia yang harus ditaruh di negara atau wilayah yang asing. Secara natural, seseorang manusia pasti akan sulit untuk adaptasi. Butuh beberapa saat hingga akhirnya kamu bisa terbiasa dengan lingkungan baru kamu. Nah, begitu juga dengan Cana Maruliedes. Walau Rehan beserta tim dari 45 Cana udah ngasih tempat tinggal yang serupa dengan habitatnya di alam, sepasang ikan ini masih belum bisa buat beradaptasi dan akhirnya berkembang biak di penangkaran. Berbanding terbalik dengan Cana Maru yang sulit dibudidayakan, Rehan juga punya ikan cana yang paling gampang berkembang biak di farmnya. Ikan apakah itu? Bab 2. Cana yang gampang dibudidayakan. Di tahun 2020 lalu, cana belum seterkenal sekarang. Namun penghobinya sudah mulai banyak. Populasi penghobi yang melonjak nggak dibarengi sama stok ikan di pasaran. Apa resikonya? Harga ikan jadi melambung tinggi. Pada saat itu masih sedikit cana yang harganya di bawah 100.000. Termurah ya cana pulkra yang dijual sekitar 75.000. Walau ukurannya cuma 7 hingga 8 cm. Pada saat itu, cana yang ikut menyita perhatian penghobi selain maru dan pulkra adalah cana asiatica. Sama kayak sekarang, dulu cana asiatica yang dijual juga punya dua varian. Cana asiatica WS dan RS atau white spot dan red stripe. Nah, karena masih dianggap unik dan baru, kedua jenis ikan ini dihargai dengan nilai yang lumayan mahal. Dulu seekor cana asiatica seukuran 5 cm harganya bisa 180.000 buat yang WS, kalau buat si RS harganya bisa lebih mahal lagi. Uniknya di era cana belum seterkenal sekarang. Sebenarnya jenis asiatica udah sukses dibudidayakan. Mengapa begitu? Nggak mungkin ikan seukuran jarimu ini diimpor langsung dari Tiongkok. Ya, karena pada saat itu di pasaran udah tersedia ikan yang ukurannya masih bayi. Masih gacor banget breeder asiatica rezekinya pada saat itu. Mudahnya cana asiatica untuk bertelur jelas jadi rezeki buat breeder. Semakin sering ikan bertelur, semakin sering juga mereka bisa memanen dan menjual ke pasaran. Seperti yang Rehan bilang, mereka saja sangat kewalahan buat menampung ikan-ikan hasil produksi farmnya sendiri. Sehingga akhirnya membuat banyak kolam pembesaran. Tapi kemudian ini lama-lama malah menimbulkan sebuah efek yang kurang enak. Karena terlalu gampang dibudidaya, stok di pasaran yang awalnya jarang, lama-lama jadi membludak karena banyak orang yang sukses jadi breeder. Banyak breeder membuat harga menjadi turun, karena stok ikan di pasaran banyak banget. Ditambah lagi perang harga jadi nggak bisa dihindarin dan lama-lama mereka menjual dengan harga termurah, jadi acuan para penghobi. Perlahan popularitas cana asiatica malah menurun. Bukan karena stok di pasaran habis, melainkan malah terlalu banyak. Faktor lainnya adalah cana asiatica nggak punya kontes. Beberapa kali memang ada yang nyoba buat mempertandingkan jenis ini di kontes. Tapi sepertinya poin penilaiannya kurang kuat. Karena berbeda kayak cana maru yang punya beberapa kelebihan yang bisa diraih lewat progres. Cana asiatica tidak begitu. Poin yang bisa dinilai nggak sebanyak cana auranti, pulkra, atau maru. Nah, karena cana asiatica nggak punya bunga, yellow spot, atau poin lainnya yang bisa dijadikan tolak ukur nilai. Karena stok membludak, serta nggak ada value karena jarang dijadikan buat kontes. Maka lama-kelamaan, popularitas serta harga cana asiatica juga makin anjlok. Kenyataan ini ngasih perspektif baru kalau suksesnya budidaya ikan gak selamanya menguntungkan pasar. Bab 3. Apa keuntungan ekosistem jika budidaya maru berhasil? Proyek budidaya cana maru udah dilakukan sama banyak orang selama 3 tahun terakhir. Namun sampai detik ini belum ada rencana nyata bisa berhasil. Tapi ada sebuah video di YouTube yang menampilkan setitik harapan untuk keberhasilan cana maru. Video tersebut adalah unggahan dari akun bernama Nadi Borneo. Nah, dalam video tersebut, pemilik akun yang memperlihatkan seekor cana maru berukuran besar dengan anak-anaknya yang berada di sebuah kolam di halaman rumah. Anakan ikan tersebut berjumlah cukup banyak dan berenang di dekat si induk. Dari sini aku bisa menilai kalau ikan-ikan yang kecil berenang bersama si cana maru memanglah anaknya. Soalnya kalau ikan-ikan tersebut bukanlah anaknya, maka si cana maru udah pasti ngejadiin ikan-ikan kecil tersebut sebagai camilannya. Nyatanya ikan-ikan kecil ini malah bisa berenang di dekat mulutnya. Kalau dilihat dari nama akunnya, disinyalir pemilik akunnya memang orang asal Pulau Kalimantan. Dalam deskripsi di video tersebut, Nadi Borneo menyampaikan sebuah pesan yang menarik.
Jikalau sukses budidaya yang dia lakukan, sangat bisa berdampak positif kepada populasi cana maru di alam. Budidaya bisa menjadi opsi untuk memulihkan populasi ikan yang di alam hancur lebur. Fakta ini memperkuat juga keberhasilan beberapa jenis ikan yang naik populasinya setelah upaya restocking yang berjalan lancar. Salah satu yang paling berhasil adalah ikan belida dan jelawat. Kedua ikan ini bisa kembali memperbanyak populasinya di alam sehingga udah nggak lagi dianggap sesuatu yang langka. Beberapa tahun lalu sebelum sukses di budidaya, ikan belida dianggap hampir punah. Pemerintah juga udah masukin ikan ini ke dalam daftar ikan yang dilindungi. Tapi kesuksesan budidaya ikan belida di Kalimantan membuat populasi ikan bisa terus bertambah karena hasil budidaya ini ada yang dilepas kembali ke alam. Jika budidaya ikan cana maru sukses dilakukan, yang paling diuntungkan bukanlah manusia, tetapi alam. Cana maru di habitat aslinya adalah seekor predator ulung yang punya peran penting. Predator biasanya duduk di rantai makanan pertama dan jadi pihak yang memang ikan-ikan yang lebih kecil. Tanpa adanya predator, ikan-ikan kecil bisa hidup tanpa ancaman, sehingga populasinya yang makin banyak berisiko berdampak buruk kepada alam. Dengan perannya sebagai predator, ikan cana maru bisa jadi sebuah penyeimbang di habitat aslinya. Sebaliknya, jika ikan-ikan kecil ini populasinya habis, maka cana maru juga bisa tamat riwayatnya. Karena nggak punya lagi sumber makanan, faktor inilah yang melenyapkan hiu purba megalodon dari muka bumi ini. Karena nggak lagi punya sesuatu yang dimakan, megalodon akhirnya punah. Jika budidaya maru berhasil dan dilakukan secara masif, pasar bisa nggak lagi bergantung kepada ikan di alam dan fokus memanfaatkan ikan hasil budidaya untuk dijual. Hal ini terjadi kepada arowana super red, ikan yang juga mungkin ketemu sama cana maru di alam karena tinggal di wilayah yang sama. Populasi ikan cana maru di alam bisa menjadi stabil karena nggak lagi diambil secara besar-besaran untuk dijual. Penjual harus bisa memanfaatkan hasil budidaya sebagai komoditas tetap daripada harus bergantung kepada alam yang punya sumber daya yang terbatas. Keresahan ini dirasakan sama beberapa penjual cana maru di Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim. Mereka mendesak KKP untuk segera membuat aturan untuk minimal ukuran ikan yang bisa dikirim. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan ikan yang terlalu kecil agar tidak ditangkap dan bisa tetap hidup di alam sampai mereka agak besar. Tujuan ini, goalsnya adalah menciptakan sebuah ekosistem dagang yang berkelanjutan. Jika sumber dayanya bisa mencapai titik stabil, maka bisnisnya juga akan semakin bagus. Supply bisa stabil, demand-nya juga makin besar. Jika supply lama-lama menipis, sedangkan demand besar, harga mungkin naik tapi resikonya sumber daya dimanfaatkan bisa habis dikeruk. Jika hal ini terjadi, yang dirugikan bukan cuma manusia, tapi alam dan biota yang hidup di dalamnya. Walau dianggap predator, peran cana maru di alamnya memang vital. Jadi budidaya memang harus digalakkan untuk melindungi populasi cana maru di alam. Namun di sisi lain bisa memanfaatkan mereka sebagai sesuatu yang mendatangkan nafkah. Nah, mungkin masih banyak yang belum melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting. Ketika cana maru populasinya masih terlihat aman di alam. Tapi ketika ikan mulai habis dan gak lagi terlihat batang hidungnya, barulah nanti bakalan banyak yang menunjukkan perhatiannya. Budaya kita memang begitu, suka baru panik ketika hilang. Pas ada, malah nggak disayang. Bab 4. Kesimpulan. Cana maru adalah milik Indonesia. Walau ada juga di Malaysia, namun ikan ini adalah identitas asli negara kita. Sama seperti arowana super red, udah jadi sebuah kewajiban untuk pemerintah. Kali ini lewat KKP, bisa sedikit menunjukkan perhatiannya atas masalah konservasi ini. Support mereka yang bisa budidaya, ciptakan sesuatu yang bersifat berkelanjutan, baik dari segi bisnis dan juga konservasinya. Karena kasus ini adalah sesuatu yang harus disampaikan kepada khalayak ramai. Aku jadi punya inisiatif untuk bikin part 2-nya. Saat ini aku lagi nanyakan perkembangan ikan cana maru yang dimiliki oleh 45 Cana. Jika budidayanya ternyata berhasil, hal itu bisa jadi harapan baru serta salah satu penyelamat cana maru. Pokoknya, lindungi selagi ada. Jangan sampai menyesal ketika mereka pergi. Jangan tunggu punah untuk melindungi. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Nakama Aquatics selanjutnya.